Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang para pendengar yang berbahagia, semua manusia yang normal pasti kepingin menjadi orang yang baik. Bahkan bukan hanya kepingin menjadi orang yang baik, tetapi juga kepingin bisa membawa kebaikan bagi lingkungan di sekitarnya. Baik itu lingkungan keluarga, kaum kerabat, masyarakat, maupun lingkungan bangsa dan negaranya. Kepingin menjadi orang yang baik ini sudah menjadi fitrah manusia. Jadi nggak ada itu orang normal yang kepingin menjadi jahat, nggak ada. Semua orang kepingin jadi orang yang baik. Kalau ada orang yang kepingin menjadi jahat, pastilah orang tersebut hati atau jiwanya abnormal atau rusak. Lalu bagaimana caranya orang yang belum baik supaya menjadi baik? Dan bagaimana caranya orang yang sudah baik supaya tetap menjadi baik? Dan bagaimana caranya supaya orang yang sudah baik bisa membawa kebaikan ke lingkungan sekitarnya? 3 buah pertanyaan tersebut terjawab hanya dengan satu jawaban, yaitu perbaiki, rawat, dan jaga hati. Mari kita simak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berikut ini. Ala wa inna fi jasadil mudghah iza solahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya qalb. Rawahul Bukhari wal Muslim. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu busuk atau buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Jadi dengan hadis ini jelaslah bagi kita semua bahwa kalau kepingin menjadi orang yang baik, maka perbaiki hati. Kalau kepingin tetap menjadi baik, maka rawatlah hati. Kalau kepingin hidupmu membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar, maka jagalah hati dan jadilah orang yang baik hati. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, seseorang disebut manusia itu kalau dia terdiri dari jasad dan ruh atau terdiri dari zohir dan batin. Demikian juga dengan hati manusia, ada hati yang zohir dan ada hati yang batin. Salah satu upaya untuk memperbaiki, merawat dan menjaga hati batin adalah dengan memperbanyak zikrullah. Dengan banyak berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang dan tentram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Apabila hati tenang tentram, maka efeknya adalah seluruh bagian batin kita pun menjadi tenang.
pikiran, perasaan, dan hawa nafsu pun otomatis menjadi tenang. Pikiran yang tenang lebih mudah dikendalikan. Perasaan yang tenang lebih mudah dikendalikan. Hawa nafsu yang tenang akan lebih mudah dikendalikan. Karena terkendali, maka pikiran tidak nakal lagi. Perasaan tidak busuk lagi. Hawa nafsu tidak mau lagi melakukan aktivitas fahsya wal munkar, jauh dari kemaksiatan, kekejian, dan kemungkaran. Akhirnya jiwa pun menjadi tenang dan tentram. Jiwa yang tenang tersebut menjadi gampang untuk kita ajak beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jiwa yang tenang senantiasa berbahagia dalam kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dengan senang hati, menjauhi larangan-larangannya dengan senang hati. Jiwa yang tenang macam inilah yang apabila datang waktunya berpulang akan pulang ke rahmatullah, kembali ke tempat asal manusia, yaitu surga Jannatun Naim dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala memanggil pulang jiwa yang tenang untuk masuk ke dalam surganya dengan ridho dan diridhoi. Jadi yang dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dimasukkan ke dalam surga dengan ridho dan diridhoi hanyalah jiwa-jiwa yang tenang saja. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, pulanglah kalian. Irji'i, pulanglah, kembalilah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Robmu radiyatan mardiyah dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jadi jiwa yang tenang itu yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki surganya Allah, digabungkan dengan hamba-hambanya Allah yang lain di dalam surga. Lalu bagaimana jika para durjana kilometer 50 juga berzikrullah? Akankah hati mereka tenang tentram, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil mereka untuk masuk ke dalam surga? Tentang hal ini sudah pernah kami bahas dalam video sebelumnya. Silahkan disimak, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Demikian saja sedikit ocehan kami kali ini, hari ini. Semoga membawa manfaat untuk diri kami sendiri dan membawa manfaat untuk keluarga kami, anak keturunan kami, membawa manfaat untuk siapapun yang mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.